Yes, Yesus. Amin, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ya, Yesus. Amin, Tuhan. Haleluya. Ya, Yesus. Ya, Tuhan. Yes, Yesus. Amin. Haleluya. Ya, Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hidup kita, ya perjalanan hidup kita masing-masing, eh, banyak alasan kita mungkin tidak bisa bersyukur ya, tapi kita orang-orang yang percaya Yesus, yang memiliki Bapa yang kekal, yang sudah menyelamatkan kita, berjalan bersama Dia itu ya meyakinkan kita untuk kita tahu bersyukur ya, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan dalam perjalanan kita, tapi kita ingat bahwa Yesus ada bersama dengan kita, itu yang membuat syukur kita menjadi sangat indah, sangat memberkati Allah Tuhan kita. Puji Tuhan, kita naikkan itu pujian, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya
Puji Tuhan, berjalan bersama Dia, ku tidak takut lagi dan kurasa sentosa. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin kita terlihat sendiri ya, tetapi ada Roh Allah yang selalu menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut akan hal apapun juga ya, sekalipun mungkin dalam kedalaman hati kita tahu tuh ada yang namanya pergumulan ya, ada yang namanya musuh-musuh kita, tetapi Yesus yang membuat keyakinan kita, kekuatan kita bertambah karena Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, Kaulah kuatku. Haleluya. Haleluya. Bersama
tetap berdiri, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan, walaupun ada susah, walaupun ada pergumulan, kita belajar mengerti rencana Tuhan. Ya, Dia yang memimpin kita lewat firman. Haleluya.
terbatas pemikiran kami Tuhan. Terbatas Tuhan apa yang kami rencanakan Tuhan. Tapi Tuhan jauh melebihi segalanya. Tuhan jauh melebihi jangkauan pemikiran kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus memiliki Allah seperti Engkau. Bapa yang begitu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau yang mengenal satu persatu umat-Mu Tuhan. Dengan segala kebutuhannya, dengan segala rencana-rencananya Tuhan. Tidak ada satupun di luar sepengetahuan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami dipuaskan Tuhan, kami dijawab Tuhan. Pergumulan kami boleh taruh Tuhan Yesus di dalam tangan-Mu. Karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi sebentar hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Pakai Tuhan dengan hikmat surgawi-Mu Tuhan Yesus. Pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan setiap kami di sini Tuhan Yesus, kami diberkati Tuhan. Kami pulang dengan puas Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kami boleh terima. Dan kerinduan hati untuk melakukan firman-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita bersyukur buat kesempatan indah Tuhan Yesus izinkan kembali kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur punya Bapa yang tahu memenuhi segala kebutuhan kita. Satu hal perlu kita ingat bahwa saat kita terima berkat itu bukan untuk diri kita sendiri. Memang ada hal-hal untuk memenuhi kelangsungan hidup kita, untuk anak-anak kita, tetapi kita selalu ingat bahwa apa yang Tuhan beri untuk kita bagikan, untuk kita salurkan. Baik itu lewat hari-hari kita, dalam kita berbagi dengan orang-orang selingkungan kita, juga dalam kita mendukung program-program misi. Kita percaya berkat yang Tuhan beri bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk kita jadikan sarana agar hidup kita lebih dan lebih lagi menjadi saluran berkat Allah. Puji Tuhan, kita mau belajar kembali dari surat 2 Korintus. Kita rindu bagian-bagian firman Allah ini membaharui kehidupan kita, menyingkapkan apa yang selama ini kurang kita mengerti, dapat kita lebih lagi pahami. Puji Tuhan. Tentu kita mulai dengan pendahuluan apa yang menjadi dasar-dasar kita dalam kita memahami bagian-bagian firman Tuhan. Dalam pelayanan perjanjian baru tak ada lagi pemisahan, penggolongan, kaum awam dan rohaniawan. Kita semua pelayan Allah dengan pemberian Roh Kudus atas hidup kita. Kita semua pelayan Allah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan kita hanya andalkan Kristus dan karya salibnya untuk terima perkenanan berkat Allah, sehingga kita bisa salurkan, kita bisa dengan percaya diri, tentu oleh Roh Kudus kita bisa yakin kita punya berkat untuk kita bagikan. Kita adalah agen-agen ilahi, kita punya berkat-berkat yang dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan. Kita andalkan Roh Kudus untuk tuliskan hukum Allah di hati sesama melalui pemberitaan Injil Kristus dibagikan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. 2 Korintus 3 ayat 6,
ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke bagian kita sore hari ini. Penentu emosi Rasul Paulus. Terus dan terus kita belajar dari Rasul Paulus sebagai standar. Ia Rasul yang mewakili pelayan perjanjian baru. Kita bercermin kepada Rasul Paulus. Rasul ini menjadi standar untuk kita mengecek apakah hidup kita itu bersesuaian dengan pola perjanjian baru. Tadi kita sudah lihat bahwa kita semua pelayan, tetapi apakah kita bersesuaian dengan konsep pelayanan perjanjian baru? Kita tentu tidak mau. Seperti kita belajar kemarin di Bible atau di Bible study, teologi sistematik, kita belajar ada kemungkinan, sesuai dengan Matius 7, ada kemungkinan kita bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, lakukan perkara-perkara ajaib demi nama Yesus. Tetapi pada saat di hadapan Yesus, Yesus berkata enggak mengenal kita. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Kita mau sama-sama pastikan kita enggak seperti itu. Kita tentu enggak mau menjadi orang-orang yang sudah banyak berjerih lelah, bekerja keras, melayani demi nama Yesus, tetapi pada saat sampai di hadapan Yesus, kita dibilang orang-orang yang nggak dikenal oleh Yesus. Tentu kita nggak mau menjadi seperti itu. Sehingga kita punya Alkitab dan di dalamnya ada satu tokoh bernama Rasul Paulus, khususnya saat kita belajar 2 Korintus. Satu tokoh Rasul Paulus, kita bisa bercermin kepada beliau, memastikan bahwa kita ini sedang melayani dalam konsep PB. Bukan melayani diri sendiri, bukan melayani orang lain, melayani Kristus dalam konsep perjanjian baru. Kita lihat ayatnya, terjemahan sederhana Indonesia, 2 Korintus 11, 27 sampai 29 berkata seperti ini. Saya sering, Paulus berkata, mengerjakan pekerjaan berat, berjuang keras, tidak tidur. Seringkali saya kelaparan dan kehausan, bahkan menahan lapar karena tidak ada makanan. Saya sering kedinginan dan kekurangan pakaian. Lebih daripada semua tekanan jasmani itu, setiap hari saya merasa terbeban karena pergumulan-pergumulan semua jemaat. Misalnya, waktu saya mendengar ada anggota jemaat yang merasa lemah, saya juga ikut merasa lemah. Atau waktu saya mendengar iblis berhasil menjatuhkan salah satu anggota, amarah saya terbakar. Hati saya hancur. Penekanannya. Lebih dari semua tekanan jasmani itu. Jadi kita lihat di sini, Paulus menempatkan tekanan batin itu di posisi terakhir saat ia mendaftarkan berbagai bentuk pengorbanan pelayanannya. Nah, itu berarti di atas semua penderitaan fisik yang ia alami, penderitaan batinlah yang paling dampaknya berat, besar bagi Rasul Paulus. Kita bisa bayangkan ilustrasinya, setiap movie atau film kita tonton itu selalu nanti puncak atau klimaksnya ada di akhir. Demikianlah saat Paulus daftarkan pengorbanan-pengorbanan yang ia lakukan saat ia disiksa oleh orang Yahudi non-Yahudi, saat ia harus karam kapal, saat ia harus didaftarkan tadi karena ia bekerja keras, ia menjadi pembuat tenda di malam hari dan siang-siang ia menginjil, ia itu kurang tidur. Dan karena ia nggak mau ambil PK dari jemaat Korintus, maka ada banyak kali ia nggak makan. Kemudian ia pun kekurangan pakaian. Tetapi di atas semua yang didaftarkan secara jasmani tadi, secara fisik tadi, Paulus terakhir
Di ayat ini Paulus terakhir katakan lebih dari semua tekanan jasmani itu, beban batinlah yang paling berdampak bagi saya. Next, semua tekanan jasmani yang Paulus derita belum setengahnya dari penderitaan batinnya ketika mendengar jemaat yang ia layani lemah atau terhanyut oleh kesesatan, hatinya hancur, emosinya terbakar. Jadi kita lihat di bagian awal ini, penentu emosi dari Rasul Paulus adalah melihat kondisi kerohanian jemaat yang ia layani. Tentu kita sudah bisa mulai melihat diri kita sebagai orang tua, sebagai senior yang terbeban dengan orang-orang yang kita layani, yang terbeban dengan anak-anak kita, terbeban dengan junior kita, maka kita mau belajar dari Rasul Paulus bahwa yang menentukan emosinya adalah saat melihat orang-orang yang kita layani, apakah mereka hidup dalam kebenaran atau tersesat. Saat Paulus lihat jemaat Korintus hidup tersesat, ia berduka cita. Tetapi sebaliknya kita lihat di Filipi 4 ayat 1, ia berkata, jemaat Filipi adalah sukacitaku, mahkotaku. Jadi saat melihat jemaat Filipi hidup dalam kebenaran, bertobat, bertumbuh dalam kebenaran, itu happy-nya luar biasa Rasul Paulus. Lebih daripada penderitaan jasmaninya. Bisa dikatakan pengalaman melihat jemaat yang ia layani bertumbuh itu bagaikan ekstasi bagi jiwa Paulus. Sakitnya berkurang. Rasa-rasa di hidupnya itu berkurang. Yang sakit, yang perih itu berkurang. Ini yang kita belajar di hidup Paulus. Jadi kita bukannya orang-orang yang naif bahwa penderitaan fisik itu nggak ngaruh ke jiwa kita. Enggak seperti itu. Yang kita sedang bahas di sore hari ini adalah kita sedang bandingkan dampak penderitaan jasmani dengan penderitaan batin. Itu yang sedang kita bandingkan. Dan penderitaan batin bukan yang terfokus pada kepentingan pribadi, bukan. Penderitaan batin karena kepentingan sesama. Lihat sesama tersesat, lemah, itu pukulan ke batin kita itu lebih keras daripada hal-hal jasmani. Ini yang kita mau sama-sama dalami di sore hari ini. Kita mau pengalaman atau standar yang Rasul Paulus berikan itu menjadi pengalaman kita. Kita percaya dalamnya apa yang kita lakukan gak sia-sia. Pelayanan kita gak sia-sia. Bukan hanya kita diberkati, sesama diberkati, tetapi lebih dan lebih lagi yang paling penting Kristus dipermuliakan. Kita bisa kok melayani demi nama Yesus, tetapi Yesus nggak dipermuliakan seperti tadi di Matius 7 tadi 21-23. Mereka merasa mereka layani Yesus demi nama Yesus, tetapi Yesus katakan aku nggak kenal kamu, kalian pembuat kejahatan. Itu kan menyedihkan. Karena itu kita mau sama-sama belajar. Puji Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti penderitaan jasmani nggak berdampak. Pasti berdampak sedikit banyak. Paulus itu diyakini penderitaannya luar biasa. Paulus diyakini, kita belajar kemarin, ia kemungkinan besar, Pak Guru juga pernah baca Pak Guru ya, kemungkinan besar karena jalan jauh atau karena aniaya, kaki dia bengkok. Kaki Paulus itu bengkok. Kemudian tafsiran juga matanya kebentur apa, dipukul apa juga buram. Kemudian dikatakan oleh kemarin kita belajar disfigurement, ada mungkin bagian muka yang menjadi mungkin jadi kita nggak tahu ya. Bayangannya Paulus itu menjadi seperti apa tampilannya
dengan banyaknya penderitaan yang ia derita. Kaki bengkok, mata buram, mungkin telinga pun ada gangguan. Tetapi Paulus katakan di ayat ini, kita percaya Paulus dari hati keluarkan ayat 2 Korintus berapa tadi? Ayat pokok kita 11 tadi, itu dari hatinya. Paulus katakan semua penderitaan fisik, bahkan yang membuat aku cacat, aku disfigurement, ada perbedaan bentuk di tubuh dan wajah saya, itu enggak setengahnya dari penderitaan batin. Karena kepentingan sesama. Ini yang kita mau sama-sama gapai. Karena ada janji yang luar biasa. Paulus alami janji-janji Kristus, kita pun mau alami janji-janji Kristus. Puji Tuhan. Kita lihat next. Sungguh kasih Kristus itu menguasai hati Paulus. Respon jemaat yang ia alami terhadap kasih Kristus itu menjadi penentu emosi Paulus. Tentu kita percaya semua karena firman dan Roh Kudus. Karena itulah kita belajar terus firman, kita andalkan Roh Kudus dalam doa-doa harian kita. Puji Tuhan. 2 Korintus 5:14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Intinya adalah sebab kasih Kristus yang menguasai Paulus. Puji Tuhan. Kita masuk ke penerapan bagi kita. Duka cita dan sukacita ilahi. Hati Paulus sesungguhnya merupakan standar bagi kita semua setiap pelayan perjanjian baru. Pertanyaan penting yang perlu selalu kita tanyakan, apakah yang mengatur, menentukan emosi kita, kepentingan diri atau sesama. Ini yang terus kita mau renungkan karena tanpa kita bisa meneladani konsep pola pelayanan yang Paulus tinggalkan, kita berarti sedang berada di sisi lain, di antitesa dari konsep yang Paulus ajarkan. Kita mau mengejar apa yang Paulus ajarkan. Salah satunya lewat pertanyaan ini. Kita mau mengejar, karena saat kita nggak mau mengejar, kita sedang bersikap menentang apa yang Paulus ajarkan. Kita sedang menentang konsep perjanjian baru tentang pelayanan. Kita tentu nggak mau banyak melayani, tetapi ternyata kita sedang menentang konsep pelayanan perjanjian baru. Kita mau lihat Rasul Paulus dan kita mau berusaha menjadi seperti Rasul Paulus. Tentu Kristus yang utama sebagai teladan kita, role model kita, tetapi kita punya Rasul Paulus sebagai manusia seutuhnya yang ada kelemahan, ada dosanya. Kita pun sama dengan Rasul Paulus dan kita mau belajar dari beliau. Puji Tuhan. Dengan demikian, kita terus belajar, kita bukan sekadar berbeda dari dunia ini, tapi juga bisa jalani hidup yang berdampak bagi Kristus. Pertama, kita berbeda dari dunia karena sekarang emosi kita nggak lagi ditentukan oleh perkara jasmani. Kita banyak kali terlalu moody, naik turun emosi kita, ya karena yang menentukan emosi kita adalah perkara jasmani. Hal-hal jasmani, apa yang menjadi kepentingan diri kita, itu yang kita jadikan penentu emosi kita. Sangat mudah kita terpengaruh oleh perkara-perkara jasmani. Kita tentu nggak menampik fakta sekali lagi bahwa kondisi jasmani itu berpengaruh bagi kejiwaan kita. Apalagi kita yang sering itu ya kantongnya kosongnya, kanker ya, kantong kering. Nah,
Kejiwaan juga ngaruh tuh ya. Kita nggak menampik, kita nggak naif. Tapi kita mau kejar apa yang Alkitab sajikan kepada kita. Ini loh idealnya. Dan oleh Roh Kudus kita bisa mengejar langkah demi langkah. Ini loh idealnya, itu yang Alkitab berikan kepada kita. Itu yang Rasul Paulus berikan kepada kita. Dan kita melihatnya, kita mau mengejar, kita mau berjuang bersama dalam kebersamaan kita. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Itu yang pertama, emosi kita udah berbeda dari orang-orang di luar sana. Karena kita tadi mau terus bertanya, apa yang ngatur emosi kita ya? Diri sendiri atau kepentingan sesama? Kedua, hidup kita akan berdampak. Karena seperti Rasul Paulus, karya kasih Kristus akan memampukan kita, mendorong kita sedemikian rupa untuk lebih dan lebih lagi memberkati sesama. Ini yang menjadi perenungan kita. Kita mau seperti sungai yang enggak di stop. Kita kemarin juga belajar hari Jumat. Kita banyak kali sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi stop di kita. Kita enggak menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang. Itu yang membuat hidup kita kotor tanpa kehidupan. Kemarin kami berdua ke arah Pasar Baru, ada bagian sungai di Jakarta tuh yang mungkin kali ya, yang di stop alirannya. Di situ adanya sampah dan tanaman liar. Itulah gambaran dari hidup kita saat kita nggak mau jadi saluran berkat Allah. Kita stop apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita stop di kepentingan pribadi, kepentingan rumah tangga kita, keluarga kita. Sehingga yang ada di hidup kita apa? Tanpa aliran air kehidupan yang terus mengalir lewat hidup kita, maka hidup kita adanya becek, kotor. Itu yang terjadi pada banyak hidup kita saat kita nggak mau menyalurkan, puji Tuhan. Karena itu kita belajar sore hari ini, didorong oleh kasih Kristus, lewat kebenaran firman Allah, kita mau menjadi orang-orang yang membangun saluran. Kita sudah belajar juga bahwa kita menjadi orang-orang yang membangun jembatan, bukan membangun tembok. Kita menjadi orang-orang yang terus ingin membagikan kasih anugerah Allah yang sudah Ia nyatakan bagi kita. Ini yang kita mau andalkan. Firman Roh Kudus, mampukan kami ya Tuhan, mampukan saya ya Tuhan. Oleh kasih-Mu yang terus bekerja, bergerak, mendorong untuk bisa punya hubungan yang lebih baik dengan lebih banyak orang. Tentu dimulai dari rumah tangga kita. Kita sempat dengar di awal-awal medsos itu, mendunia medsos itu sangat-sangat digandrungi. Kita banyak mendengar ada orang-orang di rumah dengan orang-orang serumah dengan istri, suami, anak, itu seperti orang jauh lebih dekat orang-orang yang ada di medsos dengan si bapak atau si ibu ini. Karena pengaruh medsos. Berjarak antara suami istri, antara orang tua, anak. Kita mau belajar di sore hari ini bangun hubungan yang lebih baik untuk menyalurkan kasih Allah kepada orang-orang yang kita layani. Lebih banyak, lebih indah lagi. Karena akan banyak nanti sumber sukacita kita. Karena kita akan melihat banyak jiwa yang di sekeliling kita yang kita layani itu bertumbuh rohaninya, itu sumber sukacita kita. Walaupun kita nggak menampik, ada fakta, nanti ada orang-orang kita layani, bahkan mungkin anak-anak kita, itu menjadi duka cita kita. Tetapi kita belajar, duka cita pun bukan duka cita sembarangan. Karena duka cita demi kepentingan orang lain.
Ini yang sama-sama kita mau belajar menjadi bagian hidup kita. Seperti sungai yang mengalir, kita rindu hidup kita lebih lagi memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Hasilnya adalah seperti Rasul Paulus, suasana hati akan lebih ditentukan oleh kondisi kerohanian objek pelayanan kita, orang-orang yang kita layani. Ada saat kita lihat anak kita, junior kita itu mendatangkan duka cita, tetapi ada saat mendatangkan sukacita. Tetapi kita ingat, keduanya berasal dari Allah. Duka cita dan sukacita berasal dari Allah. Itu yang menjadi penekanan kita, itu yang kita impikan, idam-damkan. Ada banyak kali kita membuat sendiri duka cita kita. Karena kita berbuat salah, ada ganjaran. Kita dihukum. Atau karena kita terus hidup untuk diri sendiri. Sehingga kita akan temukan hal-hal yang kering di hidup kita. Karena tadi di stop alirannya. Yang kita temui dalam hidup kita adalah becek, kotor, tumbuh tanaman liar. Nggak ada keindahan, aliran air yang di dalamnya ada ikan-ikan yang hidup. Kita rindu sama-sama memastikan ada aliran yang terus mengalir di hidup kita. Saat duka cita dari Allah, sukacita pun dari Allah. Kita nggak mau duka cita kita bukan dari Allah, yaitu duka cita dari dunia, atau sukacita kita terus hasil fabrikasi kita sendiri, buatan kita sendiri, buatan manusia. Kita nanti di surga, sukacita kita itu Kristus saja. Kalau di dunia ini kita enggak membiasakan diri akan sukacita yang Kristus sediakan, apakah kita yakin kita akan masuk surga? Kita terus lupa surga, cari cara sendiri untuk membahagiakan diri, kita tentu enggak mau seperti itu. Kita mau melihat saat berduka, saat bersuka, dua-duanya dari Allah. Pertama, ketika kita berduka, maka duka cita tersebut menghadirkan Allah. Kita dibawa kepada doa-doa yang lebih terbeban bagi jiwa-jiwa. Itu kan duka cita dari Allah. Dampaknya tetap aja dampak ilahi. Memang sakit, tadi Paulus katakan itu tekanan batin itu sakit. Dampaknya itu memukul banget ke jiwanya. Lebih daripada penderitaan fisik. Memukul jiwanya. Tetapi dampaknya itu positif. Dampaknya itu dampak ilahi. Dampak sorgawi. Kita bangga punya firman Tuhan. Kita bangga punya tokoh-tokoh yang menjadi role model bagi kita. Rasul Paulus dalam penderitaan batinnya, dalam duka citanya, ia menghadirkan Allah di hidupnya. Ia dibawa kepada doa-doa yang lebih terbeban bagi jiwa-jiwa. Saat kita dapati anak-anak kita kurang dekat sama Tuhan, kita dibawa kepada doa yang lebih terbeban. Kita dibawa kepada saat-saat kita benar-benar menangisi anak-anak kita, menangisi orang-orang yang kita layani, yang kita kasihi, yang tadi kita bangun hubungan erat dengan mereka. Kita lihat ayatnya. Jadi meskipun aku telah menyedihkan kamu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang aku pernah menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendatipun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bersuka
bertobat. Diawali dengan Rasul Paulus yang berduka saat lihat jemaat Korintus sesat, terbawa oleh pengaruh iblis. Berdukalah Rasul Paulus. Masuklah dia kepada doa-doa yang lebih terbeban bagi jemaat ini. Dan hasil dari doa ini adalah surat yang dikatakan keras, teguran yang keras. Namun teguran ini dikatakan oleh Rasul Paulus menghasilkan pertobatan jemaat. Ini yang kita belajar dari Rasul Paulus. Duka cita kita saat emosi kita ditentukan oleh kondisi kerohanian sesama, maka duka cita kita adalah duka cita ilahi, sorgawi, yang menghasilkan hal-hal indah, hal-hal ilahi. Puji Tuhan. Sebaliknya saat kita bersuka, maka tentu seperti halnya duka cita, sukacita kita berasal dari surga. Saat satu jiwa saja bertobat, bahagia kita telah mengangkat kita sampai ke surga. Apalagi kita melihat pertumbuhan rohani dari banyak orang yang kita layani. Memang menjadi masalah saat kita misalnya hanya punya hubungan dengan anak-anak kita. Sedangkan orang-orang di luar yang begitu banyak kita nggak mau jalin hubungan erat. Hanya anak kita. Saat anak kita kecewakan kita, dari mana sukacita kita? Kita hari ke hari isinya doa nangis-nangis terus. Perlu kita jalin banyak hubungan. Pasti ada orang-orang yang akan menjadi sumber sukacita kita. Memang pasti ada orang-orang yang akan menjadi sumber duka cita kita. Di mana kita akan berdoa lebih lagi terbeban, lebih lagi menangisi jiwa-jiwa. Tetapi kita lihat ada orang-orang yang bertumbuh rohaninya, diubahkan hidupnya. Haleluya. Semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu sumber sukacita yang luar biasa. Tentu ayatnya sudah tidak asing, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita surga itu turun ke hidup kita atau kita dibawa naik ke arah surga saat kita lihat ada satu orang berdosa bertobat. Apalagi saat kita dapati orang-orang di sekeliling kita itu hidup dalam kebenaran. Seperti halnya Paulus. Paulus katakan, hai jemaat, kalian tuh sukacitaku, mahkotaku. Haleluya, haleluya. Kita mau lebih lagi jalin hubungan dengan sebanyak mungkin orang. Hubungan yang erat, hubungan yang intim, di mana kita bisa ngerti pergumulan hidupnya, di mana kita bisa mengerti apa yang menjadi masalah dalam hidupnya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi impiannya, sehingga kita bisa berdoa sama-sama dia, mendoakan dia. Puji Tuhan. Terakhir untuk sore hari ini, kita mau mengenali kondisi sebenarnya. Jadi, agar tidak salah dalam menilai kerohanian orang-orang yang kita layani, kita pun perlu belajar dari Rasul Paulus. Itu intinya. Saya mau tutup dengan bagian ini. Agar kita nggak salah menilai kerohanian orang-orang yang kita layani, maka kita perlu kembali belajar dari Rasul Paulus. Supaya tepat suasana hati kita sesuai dengan kondisi kerohanian orang-orang yang kita layani. 2 Korintus 12 ayat 6, banyak hal dapat saya banggakan dan saya tidak melebih-lebihkan kalau saya berbuat demikian. Tetapi saya tidak mau membuat orang menganggap saya lebih tinggi dari seharusnya. Yaitu dari apa yang sebenarnya terlihat dari kehidupan saya dan berita yang saya sampaikan. Penekanannya adalah apa yang
sebenarnya. Kita mau belajar dari Rasul Paulus untuk melihat, menilai kondisi rohani orang-orang yang kita layani yang sebenarnya. Tadi siang istri saya share ada di itu mas status Maya, status WhatsApp ya. Terlalu mudah untuk menampilkan diri kita itu begitu rohani. Padahal dalamnya itu kotor, itu masih kanak-kanak rohani, tetapi tampilkan dengan bungkusan dewasa rohani. Terlalu mudah membuat hal-hal seperti itu. Nah, kita perlu belajar kembali dari Rasul Paulus supaya kita bisa menilai anak-anak kita, orang-orang yang kita layani itu secara tepat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat Paulus bersedih, nah itu memang karena ia lihat jemaat Korintus itu sedang tersesat. Padahal secara tampilan agamawi mereka baik-baik saja. Mereka itu tetap beribadah dengan luar biasa. Bahkan di tengah jemaat Korintus itu limpah yang namanya karunia Roh Kudus. Hal yang biasa bagi jemaat ini bernubuat, berbahasa roh, berkata-kata iman, mengadakan mujizat dalam ibadah-ibadah mereka biasa. Tetapi apakah Paulus tertipu? Tidak, Paulus bisa melihat kondisi kerohanian sebenarnya dari jemaat ini. Meski bungkusannya, pakaiannya, covernya itu perkara-perkara agamawi. Hal-hal yang sepertinya membuat terlihat jemaat ini jemaat yang diberkati Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi padahal sebenarnya jemaat ini jemaat yang tersesat, yang butuh didoakan, butuh bahkan ditegur. Itu yang Paulus lihat di tengah jemaat ini dan kita mau sama-sama belajar. Paulus bisa menilai dengan benar, kita pun mau belajar. Bagaimana Paulus menilai? Memperhatikan hidup keseharian jemaat dan apa yang keluar dari mulut mereka. Ini cara Paulus mengenali kondisi rohani yang sebenarnya dari jemaat yang ia layani. Bagaimana hidup keseharian jemaat yang ditampilkan di hari-hari jemaat dan apa yang keluar dari mulutnya. Apa yang sebenarnya terlihat dari kehidupan mereka dan pesan yang keluar dari mulut mereka. Itu yang menjadi cara Paulus mengenali kondisi rohani yang sebenarnya dari jemaat yang kita layani. Next, bersama Paulus kita nggak mau tertipu dengan tampilan agamawi orang-orang yang kita layani. Ataupun oleh disiplin dan pengalaman rohani yang keluar dari mulut mereka. Next, kita akan sangat bersuka cita ketika hidup mereka memberkati banyak orang mulai dari rumah tangga. Dan ketika mulut mereka banyak cerita tentang Kristus dan anugerahnya, anugerah khususnya keselamatannya. Ini yang mau menjadi cara kita mengenali kondisi kerohanian yang sebenarnya dari orang-orang yang kita layani. Sehingga tepat respons kita. Saat memang seseorang perlu kita doakan, ya memang karena dia sedang lemah. Karena sedang membungkus diri dengan tampilan kuat secara rohani. Tough, tangguh, padahal jiwanya rapuh, jiwanya sedang lemah. Perlu kita doakan. Sebaliknya ada jemaat-jemaat yang memang sedang bertumbuh. Bukan hanya tampilan saja, tetapi internalnya pun esensi dari hidupnya, hakikat dari hidupnya sedang cinta Tuhan bertumbuh. Banyak orang diberkati lewat hidup orang yang kita layani ini. Tentu kita happy banget. Ada euforia yang luar biasa.
seperti ekstasi bagi jiwa kita meskipun tadi duit kurang, kantong kering, ada bagian-bagian tubuh yang sakit, ada sakit gigi mungkin, ada asam urat Pak Guru ya. Kita hobinya asam urat Pak Guru ya. Asam urat tinggi, merdeka. Ada bagian-bagian tubuh yang mungkin nyeri, tetapi saat kita lihat orang yang kita layani, anak kita memberkati orang lain. Hidupnya jadi bahan pembicaraan yang positif dari banyak orang. Wow, itu sukacitanya luar biasa. Orang-orang kita layani itu bisa bertumbuh dan memberkati banyak orang. Itu luar biasa bahagia kita. Dari mulutnya itu ada Kristus, ada salib Kristus. Karena dia merasa salib Kristus saja yang sungguh dan sungguh mengubah hidupnya, membuat hidupnya berarti, berdampak, bermakna. Haleluya, haleluya. Sebaliknya kita nggak mau tertipu dengan tadi. Ada orang-orang sering sekali berkata, aku banyak banget berdoa loh. Aku sering tengah malam berdoa. Tetapi kita lihat hidupnya kok begitu-begitu aja ya. Itu patut dikasihani, patut kita doakan. Kita nggak tertipu dengan seringnya dia berdoa. Kita mau sungguh dan sungguh kita punya orang-orang yang bisa membahagiakan kita. Bisa mendatangkan sukacita surga di hidup kita. Kita sadar benar, sama-sama kita berkata yes, dunia ini semakin sulit. Apalagi Indonesia Pak Guru ya. Sering share Pak Guru ya, ada aja yang membuat kita pusing, apalagi udah bicara tentang korupsi yang triliunan, membuat kita nggak bisa terima banyak hal. Tapi bisa kita melihat ada orang-orang yang kita saling berbagi, saling doakan, hidupnya berubah, hidupnya bertumbuh, jadi berkat, berbeda dari dulu. Wah, itu sumber kebahagiaan, itu sumber sukacita. Untuk perjelas saya coba berikan contoh-contoh karikatur. Ada seorang jemaat tadi, dari mulutnya sering bersaksi, sembuh dari sakit tanpa obat. Tetapi hidupnya terus untuk diri sendiri. Dana yang ia miliki terus buat diri sendiri. Diajak bermisi susah benar. Untuk kasih tips aja berat banget. Tapi kalau dia cerita, gua sembuh loh tanpa obat. Sering banget dia berkata seperti itu. Itu gak mendatangkan sukacita itu. Itu duka cita itu. Duka cita itu. Contoh lain tadi. Ada orang berkata sering doa puasa. Tetapi kita lihat hidupnya dari tahun ke tahun, sama aja. Nggak ada progres meskipun tahap demi tahap. Bagaimana ia memperlakukan orang lain. Bagaimana ia memperlakukan pasangan hidupnya. Bagaimana ia memperlakukan anak-anaknya dari tahun ke tahun sama aja. Tapi kalau cerita dia katakan aku sering banget berdoa. Sering banget Tuhan bangunkan di malam hari untuk saya berdoa. Kita nggak ngerti dengan model-model semacam itu. Itu bukan sumber sukacita kita, orang kita lain jadi sering berdoa. Bukan, itu bukan standar, itu bukan ukuran. Penting berdoa, tetapi bukan ukuran yang Paulus share tadi. Tetapi bagaimana hidupnya menampakkan kepada orang lain Kristus yang ada di hatinya. Kemudian mulutnya bukan muji-muji diri sendiri, bukan muji-muji pendeta. Tentu gak mau kita di tempat ini, saya pribadi tempat ini menjadi orang-orang yang dikultuskan, dibangga-banggakan lebih dari Kristus. Ada banyak. Orang-orang Kristen lebih membanggakan pendetanya daripada Kristus. Gerejanya daripada Kristus, persekutuan doanya daripada Kristus. Kita gak mau. Biar kita bahagia melihat orang-orang yang kita layani lebih lagi bangga pada Kristus. Lebih lagi bangga pada salibnya.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebaliknya kita bisa berbahagia. Kita bisa bersuka cita luar biasa saat lihat seorang yang kita layani. Kita tahu dia menderita sakit bertahun-tahun, udah berdoa gak sembuh. Tetapi di mulutnya banyak bersyukur. Di mulutnya banyak bangga pada Kristus. Orang-orang seperti ini, meskipun dia gak mengalami kesembuhan seperti tadi, tetapi kita bisa bersuka cita dengan pribadi seperti ini. Kita kiranya bisa mengerti bagian-bagian firman Allah ini menjadi dasar bagi kita untuk kita jalani kekristenan kita dengan lebih indah lagi, dengan lebih bersuka cita lagi. Meskipun ada duka cita tetapi itu memberi dampak luar biasa bagi sesama demi hormat kemuliaan Kristus. Saat sukacita datang, sukacita itu penuh, melimpah. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Kita akan responi ke bagian-bagian firman Tuhan. Saya sama-sama undang, kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Kita nyanyikan itu pujian, ajarku mengerti. Segala rencanamu, kiranya kita bisa lebih lagi mengerti maksud Allah di hidup kita. Yesus, pada malam hari ini kami semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan kembali datang kepadamu mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang telah Bung Semi bawakan kepada kami Tuhan.
Kami ingin lagi Tuhan belajar dari Rasul Paulus Tuhan untuk menjadi Tuhan pelayan-pelayan yang setia kepadamu Tuhan. Dalam tengahnya kesesakan kami, kekurangan kami Tuhan. Tapi kami ingin menjadi bersuka cita Tuhan di tengah-tengah kekurangan kami semua Tuhan. Dan Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami pulang bisa mempraktekkan Tuhan menjadi praktek-praktek firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bung Saimi hamba-Mu ini ya Bapa. Dan Tuhan, oleh sebab itu pada malam hari ini sebagai ucapan syukur kami ingin memberikan korban persembahan. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Kau, dan Kau layak, dan persembahan itu layak diterima oleh Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, Engkau berkati juga segala kekurangan kami Tuhan, apapun itu bentuknya Tuhan. Pada malam hari ini kami yang memiliki pergumulan doa Tuhan, Engkau ubahkan dan Engkau jawab Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur, menjadi umat kami setia. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Biarlah sukacita itu terus tinggal dalam hidup kita. Kita patut berjalan terus bersama Tuhan. Bukan inisiatif kita, tapi inisiatif Tuhan yang terus menuntun hidup kita, menuntun setiap langkah kita. Ya, kita akan menyanyikan lagu Berjalan Bersama Dia. Yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Pengumuman Rabu ini ada doa puasa, yang bisa ikut berpuasa. Mari kita berpuasa bersama-sama, bukan untuk menahan haus lapar kita, tapi biarlah kita menekan setiap karakter-karakter tidak baik kita, biar itu boleh luruh dalam hidup kita, biar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kita akan berbuka puasa di tempat ini jam 6 sore hari Rabu. Pengumuman masih seperti biasa, Bible study kita masih ada setiap hari Selasa dan Jumat. Ibadah juga di tempat ini jam 5 sore hari Minggu. Kami berterima kasih untuk sumbangan-sumbangan yang untuk persekutuan doa Injil ini rindu memberi, rindu berbagi dalam Ramadan ini. Kita berbagi buat lingkungan di belakang sini gitu. Dari Pak RT yang ada di sini bilang ada 35 kakak.
Jadi dengan kami hari Senin share untuk berbagi, sudah ada jemaat-jemaat yang sudah mentransfer. Tapi kalau yang masih ingin, kami nggak bisa transfernya, kami hanya punya seberapa yang ada, saya menyediakan kotak kecil di situ. Nanti kalau pulang ibadah ada rindu ingin memberi, boleh saya sediakan di tempat itu. Saya berterima kasih untuk semuanya. Biarlah apa yang kita sudah beri, biar itu boleh menjadi berdampak buat lingkungan sekitar ya. Itu saja. Oh iya, kita berdoa sama-sama buat hari ini yang berulang tahun. Hari Senin kemarin ulang tahun Bapak Opa Olim yang ke-70 ya Opa Olim. Opa Olim. Hari ini Mbak Susan, saya juga Mbak Susan. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa buat Opa Olim, buat Mbak Susan supaya terus lebih hari bertambah usianya. Oh iya, saya lupa juga, sebelah saya juga ulang tahun hari. Gak apa-apa, jadi 3 orang ya, Bapak Olim, Jessica, Mbak Susan. Kita berdoa buat mereka supaya lebih hari lebih cinta akan Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan. Oh ya, sebab Kau besar. Berakhirnya ibadah kami malam hari ini, kami sangat bersyukur sebab sukacita yang dari Tuhan kami alami, kami rasakan dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya. Sebelum kami berpisah, kami bersatu hati mengangkat pokok-pokok doa kami Tuhan. Atas anugerah dan kasih setia Tuhan, malam ini kami bersepakat berdoa bagi Opa Olim yang beberapa waktu lalu Tuhan telah tambahkan usia setahun lagi genap 70 tahun. Kami juga berdoa buat anak kekasih kami, cucu kami, Jessica, yang oleh karena anugerah Tuhan pertambahkan usianya. Kami juga bersyukur atas anugerah Tuhan, atas bertambah usia Ibu Susan. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lebih sempurna dari ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan untuk semua perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebagai orang tua, sebagai anak, Tuhan pertambahkan sukacita, pengharapan, kesetiaan, roh takut akan Tuhan, kesehatan baik dalam setiap pergumulan pribadi, keluarga, juga pergumulan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Hikmat dan pengetahuan ilahi terus bertambah dalam kehidupan ketiga saudara kekasih kami ini. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, bagi semua yang sudah hadir, memberikan waktu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kami percaya ya Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang kembali, baik itu pemuda-pemudi, remaja, anak-anak, orang tua, bapak ibu, kembali tanpa memperoleh berkat-berkat ilahi. Kembali berdampak,
mulai dari rumah tangga, keluarga kami masing-masing, pekerjaan, usaha, mata pencarian, pendidikan, apapun Tuhan pelayanan yang kami lakukan, biar semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan menikmati kebersamaan kami, sukacita kami di antara kami melalui Ramatama. Tuhan, kuduskan setiap berkat yang akan kami terima, sehingga menjadi kekuatan, kesehatan, tangan-tangan yang sudah mengerjakan, mengolah dan menyediakan. Engkau kembalikan berkat melimpah-limpah atasnya. Nama Tuhan kami puji, kami muliakan. Dan akhirnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami memohon berkat yang daripada Tuhan, sehingga kami kembali dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu. Kita sama-sama menadahkan tangan kita, memohon berkat Tuhan. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita, menyertai saudara-saudara mulai malam hari ini sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin.